Selamat malam Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, hari ini saya bertindak sebagai MC sekaligus moderator. Perkenalkan, nama saya Rifa Fauzia. Pada malam hari ini dengan penuh rasa luar biasa. Membuat wartawan tekor, saya nggak mau. Jadi kita ambil yang dekat, minimal pas lah untuk ganti BBM. Teman-teman datang ke Garut. Uang kinerja. Biasanya kan kita membangun sebuah kinerja itu memulai program kegiatan yang teknokratik, yang terstruktur, sistematik. Saya balik, programnya kita laksanakan dengan kedekatan, kegembiraan, kebahagiaan, melalui healing, melalui piknik. Substansinya tetap dapat, tapi bahagianya justru yang paling utama kita dapat. Mudah-mudahan ini bisa membahagiakan. Meskipun belum maksimal karena memang persiapannya yang sangat pendek. Kenapa demikian? Karena orang yang bahagia itu cenderung bersyukur, cenderung produktif, ketimbang orang yang tertekan, ketimbang orang yang sedih, susah dan sebagainya. Oleh karena itu saya minta malam ini kita bersepakat ke depan kita akan buat agenda-agenda yang membahagiakan seluruh kita. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Terlepas dari tugas profesionalisme wartawan, kode etik, etama, tergantung masing-masing organisasinya. PWI, IJTI, Pancira, IJP, silakan. Ini di luar itu, kita ingin membangun kita sebagai sebuah keluarga besar. Silakan persoalan profesionalisme, etika jurnalistik kita bangun di organisasi masing-masing. Tapi saya ingin Kominfo bersama teman-teman nanti akan merembet menjadi ekosistem kekeluargaan di pemerintah Kabupaten Garut sebagai satu keluarga besar, ikatan persaudaraan, ikatan silaturahmi yang memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat kuat ya. Demikian, terima kasih. Wartawan dalam menjaga etika profesi jurnalis. Boleh siapa dulu Bapak silakan. Karena ketika kita masuk ke dunia pers, kita lupa ke dunia yang lain. Makanya banyak tokoh-tokoh pers yang itu semakin tua semakin bertahan di dunia media. Itulah tersesat gitu kan. Nah, dari wartawan orang-orang yang tersesat dalam kebenaran, dalam melakukan kontrol. Terkait dengan kode etik jurnalis, ya. Kode etik jurnalistik, saya melihat itu seperti pedang bermata dua. Itu bisa menjadi pembunuh kebebasan pers kalau kita dan yang menerapkannya salah menginterpretasikan dari kode etik jurnalistik itu sendiri. Tetapi satu sisi, kode etik jurnalistik itu sejatinya adalah penyelamat, baik bagi wartawannya ataupun bagi publik. Nah, dua dimensi ini yang sepertinya berhadap-hadapan secara diametral, karena pada akhirnya seringkali disalah persepsikan bahwa kode etik jurnalistik itu menjadi pembunuh terbesar bagi kebebasan pers itu sendiri. Makanya para pemegang kebijakan, terutama Dewan Pers, itu menjadi penting menempatkan kebebasan kode etik jurnalistik itu sejatinya adalah penyelamat bagi wartawan dari tuntutan hukum. Dalam konteks ini saya melihat bahwa kode etik jurnalistik itu tergantung kepada siapa yang menginterpretasikan. Bagi wartawan tidak ingin menjadi korban somasi, korban tuntutan hukum, maka kode etik harus diterapkan secara ketat, maka akan aman. Meja hijau. Jadi saya melihat dua sisi saja itu. Jadi kode etik itu tergantung bagaimana kita menempatkan dan bagaimana para pemegang tafsir itu secara tepat. Kita memahami kode etik, melaksanakan kode etik. Kode etik perilaku, saya ingin bicara tentang kode etik perilaku. Bahwa kode etik perilaku kan diterbitkan itu untuk menegaskan apa yang rambu-rambu yang sudah ada diimplementasikan dalam kegiatan
melaksanakan kejurnalistikan. Ada kalau PWI mungkin ada PDPRT, ada kode etik jurnalistik itu secara umum, ada undang-undang pers. Tapi saya tidak ingin bicara menghormati martabat narasumber, termasuk bupati, narasumber yang lain. Nah, itu kadang-kadang melihatnya sekarang gitu. Terus pada umumnya wartawan mah PWI mantep berenya, paling tidak ada tahapan-tahapan untuk menjadi anggota PWI. Nah, karena punaon habisnya sekian, pakai apa, bagaimana pembagian APBD ke media yang lain, bari curhat. Padahal kalau mau menempuh itu prosedurnya di pemerintah daerah mungkin ada prosedur untuk memperoleh informasi publik ya Pak Kadis. Artinya tempuh itu. Tahu dulu tahapan-tahapannya gitu. Penuhi dulu hak bantah, kalau sudah dilakukan, kalau tidak puas itu baru mengadu. Terutama khususnya di pemerintah daerah, di hotel, di grup kadang-kadang ribut, kunaon wartawan nggak boleh masuk. Kan itu alasannya bahwa ini untuk informasi publik. Kita harus menghargai. Kalau ada acara tertutup itu harus menghargai. Kan ada langkah-langkah lain yang harus dilakukan yang bisa dilakukan oleh wartawan. Ada istilah doorstop gitu, atau minta press conference, kan itu lebih elegan daripada uring-uringan gitu dengan alasan informasi publik. Nah, yang terakhir mungkin saya ingin menggarisbawahi tentang komitmen di kode etik. Kita harus menghormati komitmen. Nah, komitmen ini mungkin nanti akademisi yang kaitkan dengan agama atau ngeri oge gitu kan. Cuma satu yang sangat alhamdulillah dengan dakwahnya itu. Tapi sekarang di masyarakat itu ya, berita yang diduga yang buruk. Jadi istilahnya bad news is good news itu Pak. Nah, kalau dikaitkan dengan kode etik itu bagaimana? Itu melanggar kode etik atau enggak? Itu satu. Terus memang sudah tidak bisa dibantahkan begitu. Tapi terkait dengan tadi kode etik jurnalistik, apalagi di saat sekarang ketika menjelang pesta demokrasi, Pak, kita tahu lah kalau media sekarang kan menghambatnya ke kapitalis dan juga pemilik-pemilik media kita tahu lah, kita tidak usah sebut, terutama menjelang pemilu seperti saat ini. Nah, idealnya di lapangan panjang ini ya, saya kepanjangan ya. Bagaimana sebaiknya bersikap wartawan begitu? Apakah memang nurut 100% toh gitu kan, seperti mudik berada di satu dimensi yang sangat sakral, mengolah kata-kata, kehebatan kata-kata. Kita mungkin masih mendengar yang pada saat ini kata-kata yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan aku goncang. Semua orang berada di satu dimensi yang sangat sakral, mengolah kata-kata, kehebatan kata-kata. Kita mungkin masih mendengar yang pada saat ini kata-kata yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan aku goncang. Semua orang. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat sejarah di Indonesia, pers itu, media itu adalah alat perjuangan bangsa. Dulu para pahlawan tidak bebas bicara di mimbar, di podium dan sebagainya. Di mana mereka berkata-kata menyampaikan ide dan gagasan? Ditulis. Menulislah di surat kabar. Tercatatlah saat 1907 surat kabar pertama yang berdiri di Indonesia, Medan Priai di Bandung. Kebanggaan bagi kita wartawan dan fungsi yang sangat strategis. Tapi lamun encer itu bahaya, bisa jadi penyakit darah encer. Kata oke, bahaya. Oleh karena itu ada titik keseimbangan. Nilai etika yang bersumber dari agama, bersumber dari nilai sosial, budaya dan sebagainya.
dalam proses jurnalistik kemudian dibentuk, disusun etika tersendiri yang kemudian disebut dengan kode etik jurnalistik. Andai pun kita tidak tahu, Kang Rahmat tadi itu maca kode etik jurnalistik, asal kita paham kode etika secara umum, kita tidak akan pernah menyimpang dari hal-hal yang menurut orang lain itu tidak pantas pada tempatnya. Kesatuan Republik Indonesia. Dan titik keseimbangan itu sangat penting. Karena kalau tidak terjadi keseimbangan, maka akan terjadi deviasi, konflik, penyimpangan dan sebagainya. Kita pada malam ini bisa duduk di sini dengan tenang di kampung masih di bawah 50%. Ya artinya kita hanya, kalau tadi mah kita keasikan gitu ya, sampai senior gitu. Tidak tahu bahwa kita tuh ada rambu-rambu lain gitu. Tidak tahu. Kadang-kadang kita terlena bahwa kita hanya ada jeda juga, nggak jadi masalah. Nah, persoalan itu kadang, bahkan ketika dulu saya di Gala Media, bukan kesalahan, kebelum pahaman teman-teman tentang kode etik jurnalistik, sehingga akhirnya jadi tanggungan bisa, oh, saya yang punya kewajiban untuk mengingatkan, untuk membangun bersama-sama dengan teman-teman. Tugasnya sangat diakui sekali. Hadirnya media online ini ternyata lebih memperparah situasi dunia jurnalistik. Karena apa? Saking mudahnya mendirikan media online, maka etika jurnalistik, baik itu personalnya ataupun medianya, itu sangat mempengaruhi sekali. Kita akui, saya adalah sampai dengan detik ini masih jadi wartawan media cetak panjang. Dan lihat terus program yang sangat jamati juga harus minum ke waktu beberapa kajaman penelitiannya. Jadi media online itu tetap juga harus kita ikuti juga. Itu yang pertama. Tadi disebutkan oleh Pak Haji Rahmat. Oh, bahwa lama cenaya wartawan teh kersare ditelepon redaksinya dan lain sebagainya. Tapi aja nama belum tentu seperti itu karena kemudahan ada di media online. Tapi abdi punten Pak Haji Rahmat, pada tahun 2009 itu saya pernah ditelepon oleh redaksi. Waktu itu saya tugas di kamar mayat Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sakit dahsyatnya itu berarti seorang tugas jurnal. Tepuk tangan buat para jurnalis. Bahkan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu wartawan ditugaskan harus menjadi seorang tenaga pengawas di dalam pemilihan umum. Berarti tugas jurnalis itu demikian dahsyat. Nah, jadi kawan-kawan yang dari IJP mudah-mudahan saja, kawan-kawan yang di IJP mudah-mudahan bisa mengikuti kakaknya ketika kakaknya memberikan teladan yang baik. Mengenai pernikahan tadi yang dikatakan Pak Kadis atau Pak Kadis, abdi teh upami hoyong berturut ke Siknae, ya, upami diajak nikah ku Pak Kadis nyambung ka Igun tadi, kedah kumaha atuh abdi teh. Coba iklan. Kedah kumaha atuh. Bisa terasa saya khusus mewakili kawan-kawan saya bahwa saya mohon keadilan dan kebijakan dalam memberikan kebijaksanaan. Keadilan dalam memberikan kebijakan yang memberikan kebijaksanaan. Kalau bijak dan bijaksana, insya Allah Pak bakal raos kasadana Pak. Ini ulah kepilih menang dulu, pas lewat menang dong. Saya harap sekali lagi aspirasi dari kawan-kawan mudah-mudahan saja karena performa is number one. Tidak ada itu wartawan. Bukan ya IJP ulah nyontohan itu baraliknya. Izin pakai kudu rapi. Ya, karena etika kami dicontohan ku ibu BCS insya Allah nona lagi tak mau ngaluran sirah adina bakal ngiru kalau cek asal aja benar.
berita terbaik itu dari aspek bisnis. Justru yang kita harus lihat adalah kenapa sih berita buruk itu menjadi good news. Intinya kalau menurut saya adalah ketertarikan publik, bukan bad news. Ya. Media konvensional itu yang muncul itu di media konvensional itu yang muncul itu di itu bisa memanfaatkan internet sebagai kekuatan baru. Maka di sana bukan lagi media, bukan lagi komunikasi bisnis satu kaki.